kita akan segera langsung bergabung bersama dengan Kak Tibran. Untuk itu, kita sambut dengan meriah. Inilah Kak Tibran. Silakan Kak Tibran. Yeay, Kak Ilham, terima kasih banyak. Sekali lagi tepuk tangan dong buat semuanya, Bapak Ibu Guru. Wow, mantap, siang-siang tetap mau gerak-gerak dan semoga yang gerak-gerak semuanya jadi tambah sehat. Amin ya Allah, sehat-sehat tambah panjang umur. Amin ya Allah, panjang umur, umurnya bermanfaat masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena semakin panjang umur, kalau kita semakin bermanfaat, pasti dong balasannya juga akan surga. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju lah, masa sih nggak setuju? Oke, ini sudah di hari kelima. Hari kelima, training ke-9. Wah, ternyata udah panjang juga ya perjalanan kita ya. Sudah dari hari pertama ice breaking, terus gestur dan banyak lagi, saya sampai lupa udah training apa aja. Tapi insya Allah hari ini kita akan belajar tentang berpikir efektif. Berpikir efektif. Semangat Kak, siap Budwe. Oh ini Budwi. Oh tadi saya nyari Budwi itu yang mana? Pakai E. Saya pikir mah Dewi gitu kan, ada E-nya. Oh Dwi pakai 2 E gitu. Oke. Ini beda diksi ya, beda diksi jadi bingung ya. Cuma karena beda diksi aja. Coba kalau nggak ada masalah diksi nggak masalah jadinya. Oke, udah belajar itu semalam ya. Oke, kalau begitu hari ini kita akan belajar berpikir efektif untuk para pendidik. Berpikir efektif untuk para pendidik. Kemarin kita udah belajar tuh tentang stress management. Stress management, dari stress management kita sama-sama belajar kalau seandainya kita sambil ingat-ingat lagi ya, sambil ingat-ingat lagi tentang stress management. Ada sedikit kemarin pembahasan tentang cara berpikir efektif, tentang cara berpikir. Yang paling simpel gini deh, saya mau tanya. Kalau di otak itu yang kemarin Bapak Ibu ingat, di bagian otak itu ada berapa bagian? Di bagian otak itu kemarin ada berapa bagian? Ada yang ingat gak? Yo, ada yang ingat gak? Ini kuis-kuis dadakan. Oke, 3 bagian. 3. Yang pertama bagian apa? Yang paling bawah, yang paling bawah. Yang paling bawah dulu, yang paling bawah bagian apa? Oke, yang paling bawah, ingat gak? Kalau neokortex paling atas, paling bawah, croc brain. Oke, croc brain itu adalah otak reptil. Otak reptil itu ciri-cirinya. Jadi kenapa sih namanya otak reptil? Mungkin kemarin kita nggak bahas banyak. Kenapa sih namanya otak reptil? Karena croc brain itu, reptil itu, mereka tuh walaupun satu keluarga, misalnya nih ada keluarga kadal misalnya atau keluarga cicak dah. Kan itu satu keluarga tuh. Mereka reptil semua. Jadi walaupun mereka satu keluarga lagi kumpul, terus satu kadal kita ambil, satu hewan itu kita ambil, terus kita potong-potong di depan mereka, kita kita dalam tanda kutip kita bunuh mereka di depan mata mereka, mereka nggak akan pernah bermasalah. Kenapa? Selama nggak mengganggu urusan kita, selama nggak mengganggu urusan masing-masing, maka mau ada apapun di luar, mau ada kejadian apapun di luar itu nggak masalah. Itu otak croc brain, crocodile brain. Maka otak croc brain itu antara nyaman atau tidak nyaman, nyaman atau tidak nyaman. Tapi karena manusia derajatnya lebih tinggi dari reptil, maka manusia tidak berpikir pakai croc brain. Croc brain itu hanya jalan masuk. Jadi kalau misalnya udah mulai bahagia, itu akan mudah jalan masuk untuk tingkat berikutnya. Yang kedua itu di tingkatan kedua setelah croc brain apa? Setelah croc brain, amigdala. Ini. Ingat-ingat. Belum sampai neokortex. Yang kedua, amigdala. Oke. Amigdala. Nah, ini yang kedua nih. Midbrain atau amigdala. Fungsinya amigdala untuk Bu Alif emosi. Itu menghasilkan perasaan, menghasilkan emosi. Perasaan senang, perasaan sedih, perasaan marah, perasaan kesel, perasaan bete, perasaan kangen, itu semuanya lahir dari bagian otak yang namanya amigdala. Dan terakhir, bagian otak yang fungsinya untuk berpikir, yang outputnya berpikir antara baik dan tidak baik, itu bagian otak yang namanya apa?
Bagian otak yang bernama neokorteks. Nah, ini dia. Bagian otak yang bernama neokorteks itu tempat bagian otak yang fungsinya adalah outputnya adalah menghasilkan sesuatu yang baik atau tidak baik. Nah, dari sini kemarin kita juga sudah belajar bahwa di stress management bahwa manusia itu beda dengan hewan. Manusia itu beda dengan hewan. Kalau hewan itu ciri-ciri utamanya apa? Hewan itu ciri-ciri utamanya apa? Kalau ada stimulus, ciri-ciri utama hewan. Kalau ada stimulus, ada sesuatu yang mempengaruhi dia, maka hewan itu akan ada langsung merespon. Stimulus dan respon. Hewan itu langsung merespon. Tapi bedanya manusia adalah ketika ada stimulus, lewat mana dulu? Lewat otak dulu. otak dulu, Pak Tony. Terima kasih banyak. Lewat otak dulu, lewat pikiran dulu, lewat neokorteks dulu, baru direspon. Nah, kan kemarin kita belajar tuh di filter dulu, betul Bu Ernawati, Bu Nada. Stimulus, otak, respon. Setuju? Stimulus, otak, respon. Nah, ini menariknya, kita udah belajar tuh kemarin. Kalau amigdala, bagian perasaan itu menghasilkan enak atau tidak enak. Tapi kalau neokortex itu menghasilkan baik atau tidak baik gitu kan. Jadi tetap ada kemungkinan dua. Sudah dipikir lewat neokortex itu menghasilkan ada dua. Tetap ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar nih tentang berpikir efektif. Terutama untuk Anda Bapak Ibu guru para pendidik, karena dengan berpikir efektif maka nanti hasil dari tindakan kita, respon kita itu akan punya hasil yang lebih baik. Kalau berpikirnya baik, responnya juga akan baik. Kalau cara berpikirnya tidak baik, maka responnya juga tidak baik. Atau gini deh, supaya mungkin lebih gampang saya akan coba pakai simulasi simple aja. Saya coba pakai simulasi simpel. Misalnya contohnya saya misalnya, atau bayangin deh diri kita sekarang, diri kita adalah pengantin yang sudah menikah 5 tahun. Oke, sekarang bayangin kita adalah pengantin yang sudah menikah 5 tahun. Tapi setelah 5 tahun menikah masih belum dikaruniai anak sama Tuhan. Oke, bayangin dulu ya. Sekarang kita adalah pengantin yang sudah 5 tahun menikah. Dan selama 5 tahun menikah belum dikaruniai anak oleh Tuhan. Terus tiba-tiba ada orang nih, saudara kita atau teman kita, orang dekat kita lah pokoknya yang udah kenal sama kita. Terus tiba-tiba dia datang setelah lama gak ketemu, dia datang terus dia tanya sama kita. Pertanyaannya gini, udah isi belum? Nah, pertanyaan gini, udah isi belum? Nah, sekarang pertanyaannya, kata-kata udah isi atau belum itu di otak kita, di pikiran kita, kira-kira maksudnya apa dengan pertanyaan udah isi atau belum gitu. Boleh tulis di chat sambil pelan-pelan nih. Udah hamil belum? Ya, iya benar. Udah hamil belum? Bukan itu maksudnya. Apa perasaan yang tertangkap? Wah, Bu Siti Ahadiat, wah ngajak ribut itu kata temanku. Oke. Perasaannya sedih. Oke, sedih. Perasaan yang tertangkap udah isi belum? Oke. Perasaannya sedih, Pak Yoyo kesel. Oke. Oh, ada yang menarik nih. Pak Ahmad Muhlis diperhatikan. Oke, kita ngobrol dulu. Bu Sinta bahkan bilang marah. Langsung manyun. Pak Edi senang. Oke. Tadi Pak Muhlis ngobrol sama Pak Muhlis. Udah ya. Oke. Halo, assalamualaikum Pak Muhlis. Waalaikumsalam. Baik, kita ngobrol dulu nih sama Pak Muhlis. Pak, Oke, menarik nih Pak. Iya. Di sini banyak yang bilang sedih, bete, kesel, nyebelin, langsung manyun. Pak Muhlis tadi jawabannya apa punten Pak? Diperhatikan, Pak. Perhatikan, oke. Iya. Iya, diperhatikan tuh maksudnya gimana Pak? Ya, ketika orang bertanya kepada kita, itu kan ada perhatian terhadap kita. Artinya dia respect terhadap kita, kondisi kita, kondisi fisik maupun psikisnya. Oke.
karena ada respect dan pengen tahu dan merasa memperhatikan gitu ya. Kita merasa diperhatikan gitu. Iya, betul. Nah, menariknya Pak, kalau seandainya Pak Mukhlis merasa diperhatikan sama teman kita tuh yang nanya, kira-kira nanti yang respon Pak Mukhlis itu bakal gimana Pak ke teman kita Pak? Ya, kita jawab dengan baik. Kita menghargai sesuai penghargaan yang diberikan kepada kita. Kita jawab dengan baik. Oke, terima kasih Pak Mukhlis. Iya, Terima kasih Pak sama-sama. Mukhlis jawabannya. Makasih banyak ya Pak Ya, Mukhlis. sama-sama, siap. Oke, tadi Pak Mukhlis merasa senang. Coba sekarang kita cari yang merasa bete mana? Yang merasa siapa? Bu Ernawati. Oke, ngobrol sama Bu Ernawati. Halo Bu Erna. Halo juga. Halo Bu Erna, di daerah mana nih? Daerah Bogor. Oh Bogor. Saya mau tebak dulu. Enggak tahu deh. Tebak apa? Tebak sekolahnya. Enggak jadi deh, saya enggak tahu. Takut salah tebak. Sekolahnya mana? Sekolah apa Bu Erna? Kenapa? Di sekolah apa? Dari sekolah apa? Sekolah SD Kesatuan. Oh iya, SD Kesatuan. Saya Bener udah mau nggak nebak itu sebenarnya tuh Bu, tapi ragu-ragu. Oh, Aduh, ngeles aja lah, jago lah. ya. Bu Erna, tadi jawabannya apa? Mohon maaf Bu. Bete Punten. aja. Bete aja. Kenapa Iya. kok Ya paling ya udah. Ya mungkin kan dia juga nggak tahu gitu kan. Ya udah kita ya bete sebentar aja, tapi udahnya sih ya udah thank you doain ya gitu supaya ini gitu aja. kan Bu Erna tadi ngerasa bete tuh Bu, ngerasa bete. Kira-kira kalau ngerasa bete, terus ada kemungkinan nggak nanti tindakannya juga akan terpengaruhi oleh perasaan bete itu? Ya enggak sih. Enggak Juga. Paling kita Enggak cuma juga. sebentar, cuma karena ngedengar ditanya pertanyaan seperti itu aja kan gitu. Nanti sih sebentar. Atau ada kemungkinan nggak mimik wajah kita tiba-tiba berubah Pasti ketika ada berubah. Pasti ada Gitu. berubah. Pasti ada perubahan. Berubah itu berubah happy, bahagia atau berubah? Oh, no. Pasti sedih ditanya seperti itu, sad. Oke, jadi kayak ekspresi sedih gitu ya, sad Ekspresinya ya. iya betul, natural keluar dengan sendirinya gitu kan. Kalau misalnya wajah kita menampakkan ekspresi sedih, ada pengaruhnya nggak ke lawan bicara kita kalau kita menampakkan ekspresi sedih? Ketika dia melihat, tergantung individunya. Kalau misalnya dia masih bisa menyembunyikan perasaan apa dari itunya bisa juga gitu aja. Tergantung dari individunya. Tapi kalau misalnya orangnya ekspresif pasti dia nunjukin pasti kelihatan. Kalau yang orangnya ekspresif banget gitu. Tapi kalau ada yang aja di sini, oh berarti gue harus ngerubah nih kayak gimana seperti itu sayanya. Oke, berarti dari perasaan itu, kalau misalnya perasaannya happy, mungkin nggak muncul wajah sedih gitu? Oh, enggak dong. Nggak mungkin, kalau perasaannya happy. Kalau happy ya pasti. Oke, menariknya adalah wajah wajah sedih itu muncul karena ada perasaan kita walaupun sedikit ada perasaan bete gitu ya? Betul. Oke, berarti boleh saya ambil kesimpulan ketika ada perasaan bete walaupun sedikit itu ada perubahan perilaku. Pastinya. Siap. Terima kasih Bu Erna. Sama-sama. Terima kasih. Oke, ini confirm dari 2 orang, dari Pak Mukhlis juga dari Bu Ernawati. Pak Mukhlis bilang ketika ada orang yang nanya udah isi belum, itu kayak merasa diperhatikan. Udah isi belum, itu kayak ada yang oh iya dia nanyain, berarti dia mikirin juga ya, ternyata udah lama nggak ketemu, dia masih inget juga dia terakhir ketemu belum isi, pengen tahu keadaannya gimana, udah ada kemajuan atau belum, apa yang mungkin bisa menghibur gitu. Itu pikiran yang ada di Pak Mukhlis. Bu Ernawati walaupun bisa menahan rasa bete-nya, tapi tetap ada terasa rasa bete-nya. Nah, ketika rasa bete-nya itu terasa di dalam hati, maka efeknya adalah perilakunya berubah. Berubahnya walaupun nggak banyak, tapi minimal menampakkan sedikit raut wajah rasa bete. Beda mungkin sama Pak Mukhlis. Kalau ketika beliau merasa senang, maka nggak mungkin muncul rasa sedikit pun rasa bete, karena perasaannya itu yang dirasakan, makna yang diambil oleh Pak Mukhlis adalah
orang yang nanya memperhatikan. Kalau Bu Erna orang yang nanya itu bikin kita bete. Nah, ini menariknya. Dari satu pertanyaan udah isi belum? Dari satu pertanyaan udah isi belum? Ternyata responnya bisa ada dua hal yang berbeda. Responnya ada dua hal yang berbeda. Ada yang responnya mukanya agak cemberut, tapi ada yang responnya bahagia. Nah, menarik kan? Itu menariknya manusia tuh. Ada triggernya sama, stimulusnya sama, tapi responnya berbeda. Tergantung suasana hati saat itu. Apakah tergantung suasana hati atau tergantung kita memaknai, Bu Siti Ahadiat? Nah, apakah suasana hati atau tergantung kita bisa memaknai apa maksudnya? Oke, Bu Siti Ahadiat, ngobrol. Halo, Bu. Kedengaran? Menurut Iya. Ibu karena suasana hati atau karena kita bisa memaknai kata-kata udah isi belum itu atau gimana, Bu? Mungkin kalau orang yang agak perasa ya, yang introvert itu ya suasana hatinya sih, apalagi dia merindukan buah hati, kemudian juga sudah tahu seperti apa, kemudian pas ditanya seperti itu ya agak mellow lah pasti. Tapi kalau dimaknai sebagai doa dengan kerinduan buah hati justru jadi tambah senang dong, Bu. Ada senang minta didoakan justru. Oke, berarti tergantung perasaan atau tergantung maknanya? Ayo. Ayo, tergantung perasaan atau tergantung makna yang kita buat? Itu pribadi orang masing-masing ya. Kalau iya memang tergantung pribadi orang masing-masing. Ya masa makna yang Ibu buat tergantung saya, kan pasti tergantung Ibu juga. Iya betul kan? Betul. Oke. Oke, tapi terima kasih Bu Ahadiat udah mau sharing juga. Alhamdulillah. Tergantung niat orang yang bertanya. Mana kita tahu orang niatnya bertanya apa? Pas dia nanya udah isi belum? Lu niatnya apa? Mau nanya gini-gini loh. Nah, jadi marah kesannya. Tergantung kita maknain juga. Tergantung kita memaknai pertanyaan udah isi atau belum. Ya kalau kita maknai udah isi belum itu kita maknai sebagai ledekan, kita maknai sebagai ejekan atau cibiran atau sindiran, ya maka dari makna itu akan muncul perasaan bete, kesel deh, udah tahu 5 tahun belum punya anak masih aja ditanya, udah deh kalau emang udah tahu nggak punya anak gak usah ditanya-tanya deh. Udah kalau udah tahu udah doain aja, nggak usah pakai nanya-nanya. Itu kalau kita maknain sebagai ejekan atau sindiran, perasaan bete itu yang akan muncul. Kalau perasaan bete yang muncul, maka itu juga akan mempengaruhi tindakan kita. Itu akan mempengaruhi tindakan kita. Ketika perasaan bete, terus tindakannya tiba-tiba ketika ada orang nanya udah isi atau belum, kita ngerasa kita maknai sebagai ejekan, terus kita ngerasa ini orang itu ngeselin, ngebetein, tahu nggak punya anak, masih aja ditanya-tanya. Akhirnya tindakan berikutnya kita bukan justru mendekat, tapi menjauhi orang itu karena kesel. Dan tindakan itu pasti akan mempengaruhi hasil. Hasilnya adalah silaturahminya bisa jadi tambah renggang. Kesalahannya ada di makna. Kesalahan ada di cara memaknai kata-kata udah isi atau belum. Kalau misalnya orang nanya dengan pertanyaan sama udah isi belum, dimaknai ya Allah baik banget ada orang masih mau doain padahal udah lama gak ketemu tapi masih ingat keadaan kita. Itu makna yang kita buat. Terus akhirnya timbul perasaan dengan makna seperti itu, timbul perasaan senang, perasaan bahagia karena merasa diperhatikan, karena merasa bagian dari saudara. Dari makna merasa diperhatikan, habis itu muncul perasaan senang, maka akan muncul tindakan. Tindakannya apa? Tindakannya itu akan balik mendoakan, tindakannya itu akan menunjukkan wajah bahagia, tindakannya itu akan menunjukkan gestur yang welcome, gestur menerima. Nah, padahal pertanyaannya sama, tindakan gestur menerima wajah yang bahagia, maka hasilnya pun juga akan beda. Hasilnya maka kita akan lebih dekat sama orang yang tanya. Pertanyaannya sama, udah isi belum, tapi hasilnya bisa beda. Yang satu justru bisa bikin merenggangkan silaturahmi, yang satu justru bikin tambah
tambah mendekat silaturahminya. Mulainya dari mana? Mulai dari cara berpikir, cara memaknai. Nah, makanya kita berlatih untuk berpikir efektif, positif. Pikir efektif bukan beda ya dengan pikir positif ya, karena berpikir positif itu bisa jadi maknanya berpikir efektif tuh kayak mengutilize, berpikir efektif tuh mengutilizein apapun yang kita terima gitu. Jadi kayak misalnya contohnya gini, positif itu nggak selamanya positif. Misalnya gini, di zaman corona ini, di zaman pandemi ini, kita justru menghindari orang-orang yang sedang positif. Nah, di zaman corona kita menghindari orang-orang yang positif. Kita lebih suka bertemu dengan orang-orang yang negatif. Positif apa? Positif coronanya, positif corona, kita menghindari orang yang positif corona. Tapi lebih mau bertemu dengan orang-orang yang negatif corona gitu. Jadi positif sama negatif itu sesuatu yang agak tricky untuk dimaknai. Atau contohnya misalnya hamil deh. Ketika test pack itu menunjukkan tanda positif, itu artinya positif atau negatif? Misalnya test pack nih nunjukin bahwa kita atau ibu-ibu ada perempuan nih positif hamil. Kira-kira itu kabar yang bahagia atau kabar yang bikin sedih? Positif hamil, kira-kira bahagia atau sedih? Tergantung. Bahagia kalau sudah menikah. Kalau belum menikah. Kalau belum menikah. Nah, makanya positif sama negatif itu tergantung tergantung keadaan, tergantung kondisi. Maka hari ini kita bukan berlatih untuk berpikir positif, tapi kita berlatih untuk berpikir efektif. Berpikir efektif itu cara berpikir apa yang bisa kita maknai suatu keadaan supaya hasilnya bisa kita utilize untuk membuat diri kita berkembang. Cara berpikir supaya kita bisa mengutilize agar diri kita berkembang. Cara berpikir supaya membuat diri kita berkembang. Bukan masalah positif, bukan masalah negatif, tapi bisa membuat diri kita berkembang. Kayak masalah tadi tuh, udah isi atau belum? Kalau kita maknai dengan jelek, maka hasilnya ya akan masalah. Tapi kalau kita maknai dengan bahagia, maka hasilnya juga akan bagus. Kayak misalnya nih, hari ini kita ikut training HGN, 10 training spesial Hari Guru Nasional bersama MC Kuadrat. Perasaan yang muncul di masing-masing orang bisa jadi beda-beda. Kenapa? Tergantung cara maknainya. Ada orang yang dapat, semalam saya ngobrol tuh di penutupan, saya ngobrol sama seorang guru. Beliau bahagia terpilih 3 orang dari beberapa orang guru, terpilih salah satu dari 3 orang yang akan dikasih kesempatan untuk ikut training ini, 10 training ini. Beliau bahagia. Kenapa? Karena beliau maknai 10 training ini sebagai cara beliau untuk upgrade. Tapi ada juga orang yang dikasih kesempatan, ayo sekarang kamu dapat kesempatan untuk ikut training bersama MC Kuadrat Hari Guru Nasional. Kalau maknanya salah, ya training lagi, capek lagi, training lagi, tambahan beban lagi, training lagi, orang waktunya santai, waktunya tidur-tiduran, ya harus belajar lagi. Dari makna itu aja, nanti turunannya bisa beda tuh. Orang yang merasa ini adalah kesempatan untuk upgrade, memaknai ini adalah kesempatan untuk upgrade, maka dengan adanya makna ini, turunannya adalah perasaan. Perasaannya bahagia ikut training HGN. Ketika perasaannya bahagia, maka tindakannya belajarnya sungguh-sungguh. Ikut, perhatiin, semua materi disimak. Nah, kalau belajar sungguh-sungguh, maka hasil yang didapat itu juga beda, hasil yang didapat juga maksimal. Kenapa? Karena belajar sungguh-sungguh. Tapi bagi orang yang merasa ini adalah beban, yang berpikir memaknai ini adalah beban, maka perasaan ikut ini adalah bete. Ini kapan sih selesainya? Ya Allah, lama banget. Kan enak siang-siang ini bisa tidur, mana absennya di belakang lagi, nggak bisa absen duluan. Kan kalau absen duluan enak, begitu masuk absen terus hilang. Duh, lama banget, mana kadang-kadang selesainya lebih 15 menit, lebih 30 menit, lama banget sih selesainya. Itu bagi orang yang memaknai ini sebagai beban. Kalau memaknai ini sebagai beban, maka tindakan yang muncul juga akan berbeda. Jadi tindakannya ya udahlah ikut asal aja, yang penting nyalain kamera, yang penting
absen, yang penting nanti ketika di akhir yang penting kita ngisi absen udah aman. Nah hasilnya juga akan beda, hasilnya juga nggak akan semaksimal orang yang merasa bahagia dapat ikut 10 HGN ini. Maka muncul tuh orang-orang yang ributnya mungkin di akhir, absen mana absen, Kak sertifikat belum sertifikat, ini gimana nih, saya tadi udah ikut Zoom tapi di akhir nggak bisa isi sertifikat. Yang dipikirin sertifikatnya doang, bukan ilmunya. Mulainya dari mana? Dari cara berpikirnya. Mulainya dari cara berpikirnya. Lihat deh, kalau cara berpikirnya salah, maka hasil ke bawahnya akan salah. Itu hebatnya manusia. Tuhan kasih itu semua, kasih perangkat kita yang namanya otak untuk membedakan, untuk memaknai setiap yang Tuhan kasih, untuk memaknai supaya bisa diutilize dan dimanfaatkan. Saya nggak ini ya, saya nggak nyebut nama ya. Saya nggak nyebut nama ya, saya nggak tahu orangnya. Pun kalau di grup saya nggak punya nama satu-satu tuh, saya nggak tahu orangnya sama sekali. Cuma kadang-kadang ada aja di grup kan, gitu kan. Gitu. Ini Nah, kata-kata saya ini bisa dimaknai dua juga. Bisa dimaknai sindiran. Kalau dimaknai sindiran ya lah, Kak Tibran baper banget sih, begitu doang aja pakai dibahas. Bisa dimaknai sih. Iya. Oh, tahu, Kak. Ya saya juga pernah disindir, Bu. Emang saya nggak pernah disindir selama seumur hidup, pernah juga. Saya kan manusia biasa juga yang punya kesalahan dan kehilafan. Tapi kalau dimaknai sebagai oh iya ya, ini ternyata ada cara saya salah berpikir, ada salah cara berpikir saya sehingga hasilnya beda. Kalau dimaknai dengan oh iya kemarin saya salah berpikir, berarti besok cara berpikir saya harus dirubah supaya hasilnya juga akan beda. Tapi kalau dimaknai sindiran, sampai kapanpun juga tetap akan sama hasilnya. Maka mengajari orang yang memang tidak mau belajar itu memang jangankan saya, jangankan ulama, jangankan presiden, sampai malaikat yang turun pun juga nggak akan bisa ngerubah. Soalnya apa? Cara berpikirnya belum berubah. Kayak misalnya keadaan pandemi ini musibah atau anugerah? Yo. Keadaan pandemi ini musibah atau anugerah? Anugerah. Oke. Oke, ujian. Oke. Tergantung cara berpikirnya. Ya makanya saya tanya nih, Bu. Halo. Yuk. Tergantung. Ya makanya saya tanya nih, bagi Anda Bapak Ibu, pandemi ini musibah atau anugerah? Bagi Anda nih pribadi masing-masing, ini musibah atau anugerah? Oke. Dua-duanya tergantung profesinya. Oke. Nah, ini masalah musibah dan anugerah, bagaimanapun apapun yang kita pilih, maka nanti hasilnya juga akan beda nih. Apalagi profesi kita jadi seorang guru. Oke. Kalau bagi saya pribadi, pandemi ini anugerah. Kenapa? Karena dengan pandemi, satu, belajar IT udah pasti. Yang kedua, dengan adanya pandemi, kami bisa buka kelas lebih banyak yang pesertanya bisa menjangkau seluruh Indonesia, yang waktunya juga lebih efisien, yang bisa sebarin manfaat banyak-banyak. Kami nggak pernah kebayang gimana caranya training ada di Aceh, ada di Papua. Kalau kita punya cita-cita, tapi caranya masih belum kebayang. Tapi berkat adanya pandemi, kita bisa ngobrol. Sekarang ada orang Aceh di sini, juga ada orang yang dari timur. Kebayang nggak gimana caranya ngumpulin orang sebanyak ini, seberagam ini dari berbagai wilayah Indonesia kalau nggak ada pandemi sebelumnya. Jadi bagi saya ini anugerah. Kenapa? Karena saya juga kompetensi saya untuk terus mengajar ini juga makin meningkat. Kenapa? Karena kelasnya makin banyak. Bagi saya ini anugerah. Nah, kalau bagi saya anugerah, maka perasaan itu memang awalnya merasa ini musibah. Perasaannya bete. Tapi kalau perasaannya bete, maka tindakannya akan biasa aja. Begini, capek banget lagi. Tapi karena udah paham bahwa kita bisa membaca maksud Tuhan, oh ternyata ini anugerah nih. Ternyata ini anugerah. Kalau anugerah ini berarti perasaannya
kita bisa paham kenapa Tuhan bisa atau menghasilkan pandemi ini. Perasaannya nggak lagi sedih, tapi perasaannya semangat untuk mengejar hal-hal yang baru. Kalau udah perasaannya baik, maka tindakannya juga akan berbeda. Tindakannya kalau misalnya dulu ngerasa pandemi ini musibah terus nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dengan ada semangat baru, kita kejar nih kompetensi baru, dan hasilnya juga terlihat bahwa dengan adanya pandemi banyak guru-guru bisa kumpul dalam satu tempat. Gitu. Tapi kalau kita terus ngerasa musibah, ya maka kita akan gini-gini aja. Sama kayak kita sebagai seorang guru. Pandemi ini anugerah atau musibah? Musibah kah? Dulu mah enak, ngajarnya offline, ketemu anak langsung. Gara-gara pandemi nggak bisa ketemu anak-anak, ngajarnya jadi nggak efektif. Kalau nggak ketemu anak-anak, ngajarnya jadi biasa-biasa aja, nggak efektif, susah ngontrolnya. Kalau susah ngontrolnya, jadi hasilnya ya biasa aja, ya wajar lah. Pandemi begini kalau misalnya hasilnya menurun, kalau bagi Anda musibah. Tapi kalau bagi Anda ini adalah anugerah, ya Allah terima kasih ya Tuhan, terima kasih udah ada pandemi. Pandemi ini jadi kami lebih paham IT, kalau paham IT kami bisa belajar metode yang lebih banyak. Dulu kami udah mengenal offline, sekarang kami mengenal online. Dengan mengenal online, pilihan metode kami jadi lebih banyak. Nah, maka tindakannya, karena udah tahu bahwa kita bisa mengenal online, kita bisa terus kejar upgrade kompetensi untuk belajar online. Walaupun nanti keadaannya sudah mulai offline, online ini bisa kami gunakan. Maka hasilnya keluar guru-guru yang sama-sama menghadapi pandemi. Yang satu gaya mengajar sama aja, masih gaya ngajar offline, tapi yang satu berkat pandemi ini dianggap sebagai anugerah, guru-guru yang bisa mengajar offline, yang siap mengajar online, dan siap menggabung dua-duanya. Mulainya dari mana? Cara berpikir. Sampai sini ini dulu ya, diendapin dulu ya, dipahami dulu ya. Jadi cara berpikir kita itu mempengaruhi sama makna yang kita terima, makna yang kita buat, makna yang kita dapatkan dari sebuah peristiwa itu akan mempengaruhi perasaan kita. Perasaan itu akan mempengaruhi tindakan. Tindakan itu akan mempengaruhi hasil yang akan kita dapatkan. Jadi kalau cara memaknainya salah, maka hasilnya juga akan salah. Kalau cara memaknainya efektif, hasilnya juga akan efektif. Jadi tergantung kita nih memaknainya gimana. Banyak hal deh. Atau kadang-kadang kami juga berpikir, jangan-jangan cara berpikir ini adalah maksud Tuhan. Kalau bagi yang Muslim tahu, bagi yang Muslim mohon maaf, bagi yang beragama Katolik, Protestan, Hindu atau Buddha, karena saya hanya menguasai bahasa-bahasa agama saya, bahasa-bahasa keislaman. Tapi kalau memang ada yang sesuai, silahkan ambil dan maknai, terjemahkan sesuai dengan konteks agama masing-masing. Jadi di Islam itu ada satu ayat pertama, ayatnya adalah ikro, bacalah. Baca itu kan bukan hanya berarti letterlek, hanya sekedar baca apa yang tertulis, tapi baca juga apa yang tersirat. Nah, jangan-jangan dengan kita bisa memaknai sesuatu berarti kan kita bisa membaca sesuatu. Kalau kita bisa membaca sesuatu, kita bisa memahami maksud Tuhan. Kenapa Tuhan itu menghasilkan pandemi? Berarti pandemi, di balik pandemi ini ada kebaikan apa ya yang ingin Tuhan kasih? Kalau kita bisa memaknai itu dengan baik, maka kita bisa memaknai maksud Tuhan. Kan kadang-kadang yang masalah bagi sebagian orang Indonesia, kadang-kadang kita salah memaknai nih, kata-kata jihad salah dimaknai, kata-kata yang berhubungan dengan agama itu sering salah untuk dimaknai, sehingga salah makna, salah perasaan, salah tindakan, salah hasil. Ini jadi cara kita untuk memaknai maksud Tuhan. Maka yuk sama-sama kita latihan untuk berpikir efektif. Kita latihan untuk berpikir efektif. Berpikir efektif dari mana? Dari memaknai setiap stimulus, setiap keadaan yang kita dapatkan. Misalnya contoh, kita belajar deh sambil latihan juga. Saya boleh pilih satu orang, kita belajar untuk memaknai belajar untuk latihan cara berpikir efektif. Misalnya
Efektif, tepat guna, setuju juga Pak Yoyo. Jadi efektif itu cara berpikir efektif adalah cara supaya setiap apapun yang terjadi di dalam diri kita itu bisa kita utilize untuk menguatkan diri kita gitu. Saya mau ngobrol sama Bu Mita deh. Bu Mita dari Zamzam Shifa. Oke, Bu Mita dari Zamzam Shifa. Halo, Assalamualaikum Bu Mita. MITHA. Oke. Assalamualaikum Bu Ziva. Di unmute dulu, mohon izin Bu Syifa. Ya, assalamualaikum. Bu, kita boleh nih latihan nih berpikir efektif, boleh ya Bu ya, Bu Syifa ya? Saya Mita Kak, panggil Mita aja Kak. Gimana? Panggil Mita aja. Oh, panggil Mita, ya nggak apa-apa lah, saya panggil Ibu kan. Atau Kak Mita, saya jadi canggung soalnya kalau panggil nama langsung. Enggak, Zamzam Shifa itu nama sekolahnya Kak. Kenapa? Iya, Bu Mita. Iya, tadi panggil Shifa. Oh iya Bu Syifa tadi ya. Oh iya, maaf. Saya salah. Maaf. Oke. Bu Mita, ya. Saya mau tanya nih Bu. Misalnya kita udah belajar nih kan tentang memaknai, mempengaruhi perasaan, mempengaruhi tindakan, mempengaruhi hasil. Sekarang kalau misalnya saya kasih satu kata misalnya. Saya kasih satu kata, macet. Apa yang pertama kali terpikir Kak? Macet berarti banyaknya orang, padat. Oke. Riuh. Kalau riuh itu panas. Maksudnya apa? Riuh itu crowded gitu ya, padat gitu. Crowded, padat. Ya. Kalau dari macet akhirnya muncul makna padat, riuh, rame. Kira-kira perasaan yang muncul apa? Perasaannya udah capek duluan. Capek duluan. Kalau ngerasa capek duluan, kira-kira muncul akhirnya tindakan apa? Mau keluar. Akhirnya nggak mau ngelewatin jalan itu. Oke, akhirnya nggak mau untuk melewati jalan itu. Ngelewatin jalan itu. Kalau akhirnya nggak mau lewatin jalan itu, hasilnya apa? Ada dua kemungkinannya, antara tidak mau keluar rumah akhirnya atau tetap keluar rumah tapi mencari alternatif lain. Jalan pintas yang lain. Tetap keluar rumah. Tapi cari jalan yang lain. Cari jalan yang lain. Iya. Oke, tapi kalau dari perasaan capek, bete tadi yang Ibu sebutkan, hasilnya hasilnya kira-kira yang muncul apa? Hasilnya awalnya udah malas duluan sih. Udah malas duluan biasanya. Iya. Oke, coba sekarang kita berlatih Bu. Ketika dengar macet kan kita udah tahu tuh itu padat, itu rame, itu kan pasti macet itu jalannya lebih cepat atau lebih lambat jadinya Bu? Lebih lambat pastinya. Lebih lambat. Nah, sekarang kalau misalnya kita maknai, kan kita tahu nih macet itu jalannya lebih lambat. Coba kita maknai sesuai yang membuat kita bisa utilize kata-kata macet itu Bu, supaya kita bisa berkembang. Kira-kira dikembangin kayak gimana Bu Mita? Macet. Macet mungkin Macet, kira-kira kita bisa berpikir tuh macet itu ada waktu-waktunya nggak Bu? Iya, biasanya ada waktunya. Waktu-waktunya, oke. Kalau misalnya Ibu ketemu macet, dari mana mau kemana? Misalkan. Yang biasa ketemu macet. Di mana ya? Saya ke sekolah tuh nggak kena macet ya. Oke, yang kemana deh? Ke mall. Oke. Ya, puncak. Mungkin nggak mau bawa kendaraan sendiri. Oh, jadi nggak mau kendaraan sendiri. Jadi kalau nggak mau tinggal duduk. Oke, jadi dengan adanya macet, akhirnya yang Bu Mita pikirkan tidak menggunakan kendaraan pribadi. Tidak menggunakan kendaraan pribadi. Kenapa tidak menggunakan kendaraan pribadi? Karena kan capeknya jadi double kalau pakai kendaraan pribadi. Oh, capeknya jadi double. Iya, udah capek mikirin jalan, stres karena macet. Terus ya stres juga stres segala macam ya, jadinya muter di situ aja. Kalau misalkan pakai kendaraan umum, kita tinggal duduk hanya ngeliat macet kayak gitu, nggak harus berpikir keras. Kalau tinggal duduk berarti tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak
untuk mengurangi stres dalam diri. Tidak mengurangi stres dalam diri. Berarti bisa nggak kita maknai bahwa macet itu berarti kalau ada macet kita bisa ngurangin stres? Bisa nggak kita maknai gitu? Wah, besok macet nih, saatnya kita untuk mengurangi stres. Besok macet mengurangi stres. Nah, kalau mengurangi stres maka tindakannya, oh iya, kalau misalnya di jalan itu macet, saya bawa kendaraan pribadi, itu akan stres banget. Nah, macet ini kesempatan nih, supaya saya ngurangin stres, supaya saya nggak pakai kendaraan pribadi. Iya. Nah, iya. dari situ akhirnya muncul tindakan. Oke, saya nggak kendaraan pribadi, berarti saya pakai kendaraan umum. Iya. Dari situ hasilnya tetap keluar atau stay di rumah? Tergantung kebutuhannya. Kalau ada macet, harus keluar, ada kalau tetap macet, harus keluar ya harus berarti tetap keluar, tapi tetap keluar. Tergantung kebutuhannya. Iya, kalau misalnya kan butuh jalan. Iya, butuh kita ngomong jalan. kebutuhan dari tadi. Iya, maaf. Kalau untuk sekedar jalan-jalan ya. Iya. Misalnya mau jalan ke tempat, ke rumah saudara, penting banget lahiran, tempatnya macet. Nah, macet itu kan tadi kalau kita maknai capek jadi malas keluar, padahal pengen ketemu saudara gitu kan. Nah, tapi kalau kita maknai, oh iya ini waktunya kita untuk menghilangi stres gitu kan. Dengan kalau macet berarti nggak usah bawa kendaraan pribadi. Kalau kendaraan pribadi nggak bawa kendaraan pribadi bisa jadi mengurangi ongkos, mengurangi perjalanan, mengurangi kecapean. Maka tindakannya dengan kita punya pikir bisa ngurangin stres, menghilangkan menggunakan kendaraan umum, terus akhirnya tetap keluar, hasilnya tetap sampai di rumah saudara walaupun nggak menggunakan kendaraan pribadi. Tapi kalau kita merasa aduh bete banget nih, capek, udahlah malas lah, justru malah kita nggak jadi ke rumah saudara, silaturahminya harus terbangun, jadi terputus, jadi jadi terkendala gara-gara macet. Gitu nggak kalau bisa disimpulkan Bu Mita? Iya. Oke. Itu dari macet ya. Itu dari macet yang selama ini kita maknai sebagai sebuah masalah, tapi ada juga solusi dari Bu Mita. Atau yang lain deh, yang punya solusi. Sama-sama Bu Mita. Terima kasih banyak. Yang lain yang punya solusi dari macet. Siapa nih? Kak Ilham. Bu Wiwik. Oke. Bu Wiwik. Ini yang chat paling baru. Halo. Bu Wiwik. Iya, Kak. Ini maksudnya apa, Bu? Berangkat lebih awal. Iya. Tadi permasalahannya di kemacetan ya, Kak? Ya, macet. Masalahnya macet. Ya, kalau sekedar pergi yang nggak terlalu penting, kalau saya lebih baik saya batalkan. Oke, tapi ini penting banget nih, urgent banget, harus berangkat. Harus kerja gitu ya, Kak ya? Misalnya. Nah, kan kita kan sudah tahu ya, Kak, jam-jam berapa itu macet. Kadang-kadang selisih waktu 5 menit kita berangkat saja, itu sangat berpengaruh. Beda sampai di sekolahnya itu bisa setengah jam, 1 jam gitu. Padahal kita berangkat selisihnya 5 menit. Nah, kita bisa membaca situasi tersebut. Kalau saya sih memilih datang lebih awal. Jadi lebih awal. Dengan saya datang lebih awal 5 menit, itu saya bisa sampai di sekolah itu setengah jam atau 40 menit sebelumnya gitu. Oke. Kalau saya sih solusinya selama ini seperti itu. Jadi solusinya lebih seperti baik, itu. Lebih Berarti baik, bagaimana Bu Wi? Kalau menurut saya lebih baik berangkat di awal. Oke. Gitu. Jadi menghindari kemacetan itu saya kalau trik saya seperti itu, Kak. Oke. Berarti macet itu bagi Bu Wiwi itu masalah atau tantangan? Kalau saya sih nikmatin ya, kalau macet itu saya dandan di jalan. Oke. Jadi menikmati. Karena menikmati akhirnya tindakan apa yang muncul Bu Wiwi? Karena tahu akan ada macet, nikmati karena memang kita udah paham, sadar keadaan Jakarta, Jabodetabek sama macetnya, akhirnya muncul perasaan menikmati karena ini juga nggak ada masalah buat Bu Wiwi. Akhirnya tindakan yang muncul adalah ya antisipasi datang lebih awal. Cari solusi gitu ya. Cari solusi. Tapi kalau andai kan kita nggak bisa prediksi jalan, ternyata udah datang lebih awal, lebih berangkat lebih awal pun masih macet. Saya sih nyetel musik sekencang-kencangnya gitu. Jadi nikmatin aja ya hidup ini. Gitu. Oke, jadi dinikmatin ya. Jadi walaupun ya kita happy di jalanan ketika macet nggak ngubah keadaan.
cemberut-cemberut, bete-bete, marah-marah, macet-macet juga. Tetap aja Tapi yang beda aja. impact ke kitanya kan. Betul. Kalau happy, bahagia, kira-kira mengundang penyakit atau mengundang kesehatan? Ya penyakit Kak pasti ya. Penyakit. Happy nih yang happy. Oh happy. Kalau happy. Kalau saya punya prinsip gini, di awal untuk saya memulai hari, saya nggak mau sedih. Karena kalau saya sedih itu pasti berkelanjutan. Itu saya mengenali diri saya seperti itu. Kalau saya sedih, saya berkelanjutan. Sehingga dari awal saya ngajar sampai akhir itu pasti saya nggak akan benar. Gitu. Jadi saya sangat menghindari banget untuk sedih di pagi hari. Oke, terima kasih. Jadi macet itu dari Bu Wiwi karena merasa ini ya emang sudah jadi bagian sehari-hari dan bukan terlalu jadi masalah, akhirnya disiasati dengan jalan lebih pagi gitu ya Bu Wiwi ya. Terima kasih Bu Wiwi. Ini satu, belajar dari macet. Tadi udah belajar juga dari Ibu Mita. Nah, itu kalau misalnya keadaan macet jadi peluang. Nah, Pak Edi jadi peluang. Oke, beda lagi nih cara berpikirnya. Peluang apa kata Pak Edi? Jadi peluang. Pak, peluang apa nih kalau macet Pak Edi? Ya, makasih Kak Tibran. Ya, sama-sama Pak Edi. Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat Pak Edi. Saya pada bete nih. Oke, ya bagi saya Kak Tibran, macet itu ya bisa jadi peluang. Nah, menarik bentar Pak Edi. Berarti macet itu dimaknai sebagai peluang? Iya. Oke. Berarti kalau peluang itu perasaan Pak Edi itu akan semangat atau enggak Pak? Atau biasa-biasa aja atau gimana? Ya makin semangat lah. Makin semangat, oke. Terus kalau udah paham itu peluang berarti tindakan Pak Edi apa nih? Ya kita menikmati dengan kemacetan itu karena ya itu tadi peluang bagi kita untuk menikmati kemacetan dengan cara kita sendiri. Gitu. Oke, menikmati peluang untuk menikmati kemacetan dengan cara kita sendiri. Oke, terus Pak Edi? Nah, kalau dengan kita menikmati itu hasilnya yang muncul bagi kita. Kalau dengan kita menikmati kan berarti kita perasaan kita akan bahagia tuh, akan jauh lebih happy, akan jauh lebih senang. Kira-kira hasilnya membuat perjalanan lebih menyenangkan atau jadi perjalanan jadi bikin bete gitu? Akan lebih menyenangkan. Akan lebih menyenangkan karena melihat macet itu sebagai peluang gitu Pak Edi ya. Iya, sebagai peluang. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Edi. Makasih banyak kita udah ngobrol sama Pak Edi. Itu dari Pak Edi peluang, bahkan dari cara pikir yang sama ngomongin macet. Dari cara pikir yang sama ngomongin macet itu jadi sebuah bisnis yang besar sekarang. Kalau kita tahu Gojek, kalau kita tahu Grab itu mulai munculnya karena macet. Berapa banyak orang yang ketemu macet setiap hari, tapi berapa banyak juga orang yang menganggap macet itu sebagai peluang. Gojek ngelihat macet bukan masalah, tapi Gojek ngelihat macet sebagai peluang. Oh, ini peluang karena ada kesulitan di sini, orang akan pilih naik motor. Pertanyaannya, permasalahannya adalah tidak semua orang punya motor dan tidak semua orang nyaman naik motor jarak jauh. Beberapa orang pengen naik motor turun dari kendaraan umum, naik motor ke tempat kerjanya yang nggak begitu jauh, atau dari rumah ke tempat kerja yang nggak begitu jauh tapi nggak punya motor. Akhirnya muncullah sebuah perusahaan yang namanya Gojek. Memanfaatkan apa? Memanfaatkan kemacetan. Orang berpikir macet masalah, ya akan selamanya macet. Orang mikir macet sebagai peluang, maka hasilnya pun akan jadi Gojek. Gitu. Cara pikir, mulai dari cara pikir. Nah, ini ngomongin macet yang umum. Sekarang lebih spesifik lagi, kita ngomongin tentang sekolah. Misalnya, kita ngobrol ini ya, apa namanya, nanti boleh satu orang raise hand yang apa namanya mau kasih pendapat, yang lain tetap bisa kasih apa namanya pendapat lewat chat. Kayak lihat pisang, kalau pedagang jual 10.000, pengusaha bisa jual 50.000. Iya. Ngomongin pisang juga sekarang tambah lagi tuh. Sekarang ada orang ngelihat pohon pisang jadi konten. Kalau ikutin ya, kalau ngikutin di zaman-zaman sekarang nih anak-anak,
Ada orang ngelihat pohon pisang jadi konten. Kontennya apa? Salam dari Binjai. Kalau ada yang tahu. Ya kan? Ngelihat pohon pisang dipukul-pukul bisa jadi konten. Itu orang ngelihat pohon pisang. Berapa sering kita ngelihat pohon pisang, tapi kenapa cuma dia yang bisa jadiin pohon pisang konten dan jadi orang terkenal? Oke. Kita ngomongin lebih spesifik nih. Lebih spesifik ngomongin tentang pendidikan. Kita sebagai seorang guru. Sekarang kalau seandainya kita ngelihat anak yang susah dibilangin, anak yang susah diatur. Oke, satu dulu maknanya dulu yang kita dapat makna. Makna yang kita dapat dulu, anak susah diatur. Oke. Anak susah diatur, tulis di chat. Oh, Pak Yoyo. Oke, Pak Yoyo. Bu Lulu ladang pahala, Bu Erna istighfar. Oke. Ada lagi Bu Lulu, maknia tantangan, butuh perhatian. Oke, menambah kesabaran, peluang guru lebih kreatif. Pak Yoyo apa nih Pak Yoyo? Pak Yoyo. Terima kasih Kak. Udah kedengaran suaranya? Kedengeran Pak Yoyo. Baik. Bagi saya pribadi, ada anak yang memang agak bandel. Oke. Ladang pahala buat saya, Mak. Gitu ya. Ladang pahala buat kita. Oke. Berarti kalau ini jadi ladang pahala, Pak Yoyo itu nanti ke anak-anak sikapnya bakal gimana, Pak? Kalau tahu ini bakal jadi ladang pahala, Pak Yoyo. Oke. Jadi memperbaiki yang dilakukan oleh orang lain itu menjadi baik dengan apa yang kita lakukan, tentunya dengan tidak menyakiti dan lain sebagainya, maka berhasilan ya. Oke, jadi Pak Yoyo itu karena tahu ini ladang pahala, maka menghindari untuk menyakiti anak-anak atau menggunakan kata atau tindakan yang kasar gitu Pak Yoyo ya. Betul. Jadi dengan hati, dengan kata-kata yang baik, ya, itu bisa jadi nurut tadinya maaf ya bandel atau ini ya aktif gitu. Sehingga jadi dia malah jadi respect sama kita ya dengan Oh, gara-gara Pak Yoyo itu berikan perlakuan dan sikap yang baik, hasilnya anak-anak justru respect gitu Pak ya? Iya. Oke, menarik. Ini gara-gara karena Pak Yoyo ngelihat anak yang bandel itu sebagai ladang pahala, terus Pak Yoyo berbuat baik sebagai mereka, tindakannya Pak Yoyo berbuat baik, maka hasilnya anak-anak lebih respect sama Pak Yoyo gitu. Pak. Oh iya benar. Oke. Terima kasih Pak Yoyo. Alhamdulillah. Satu pola pikir. Akhirnya kalau seandainya kita mikir sebaliknya, misalnya dari cara pikir Pak Yoyo, anak susah diatur itu anak susah diatur banget sih. Ini ngeselin banget sih anak susah diatur itu. Anak susah diatur tuh kalau bisa anak susah diatur tuh dikeluarin aja deh dari sekolah. Kalau bisa anak susah diatur tuh nggak usah sekolah di sini deh. Kita cuma bisa anak-anak yang bisa diatur aja. Nah, gara-gara makna seperti itu, akhirnya mungkin perasaan dongkol akhirnya tindakan ke mereka juga nggak baik dan akhirnya mereka selamanya nggak akan merasa respect ke kita. Jadi makna itu aja bisa beda. Makna bisa beda. Gara-gara makna. Nggak ada tantangannya. Maksudnya apa nih Bu Erna? Nggak ada tantangannya, Bu Erna. Oh, kalau misalnya anak bisa diatur semua nggak ada tantangannya gitu. Atau tanya aja lah, ada orangnya ini. Halo Bu Erna, maksudnya apa Bu Erna? Iya Kak, kalau misalnya anak-anaknya flat, anak-anaknya nurut semua, itu kita ngajarnya ya flat juga. Jadi nggak ada tantangannya, apalagi guru TK itu nggak ada lari-larinya, yang ada saya tambah gemuk. Oke. Silakan duduk. Nanti anak-anak duduk. Kan biasanya kalau anak-anak yang kinestetik itu kan mereka akan berlari, berjalan gitu keliling. Nah, itu jadi tantangan buat kita. Dan guru TK juga nanti bonusnya jadi langsing. Karena ngejar-ngejar anak ke gerbang atau bisa ngikutin anak kayak gitu, Pak. Kak, nggak ada tantangannya kalau seandainya anaknya flat, anaknya nurut semua. Seperti itu. Berarti jadi sebetulnya anak itu yang tadi Kakak bilang nakal itu ya, apa tadi bilangnya? Anak susah diatur. Ya, susah diatur gitu. Itu biasanya cari perhatian. Entah itu kurang perhatian dari orang tuanya atau ya cari perhatian aja. Jadi dia membutuhkan sosok
untuk melindungi dirinya gitu. Oke. Nah, Ingin Ibu kan mikir nih. didengarkan. Bu Erna mikir kan anak yang susah diatur tuh pengen cari perhatian. Berarti kalau Bu Erna punya pikiran seperti itu, terus apa dong yang Bu Erna lakukan? Sama kayak tadi tuh saya setuju sama Pak Yoyo ya. Kita dekati, kita tanya dari hati ke hati gitu. Kenapa sih Nak gitu. Ada satu kesempatan misalnya entah saat rehat rest makan pagi makan ya, biasa kita di jam 10 itu makan. Kita dekati si anak itu, kenapa sih Nak gitu. Biasanya kalau anak-anak yang seperti itu kebanyakan ada yang terbuka, ada yang tertutup. Biasanya ada yang terbuka itu cerita gitu, kan aku nggak ini gitu. Misalnya dia ya banyak lah ceritanya gitu. Jadi kita bisa tahu latar belakang, oh kenapa sih anak ini susah diatur seperti itu. Oke, akhirnya kita emang sih awal-awal saya istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Iya, kenapa ya gitu? Yang tadi saya bilang itu. Tapi jadi tambah dekat gitu dengan anak-anaknya. Iya betul. Jadi tambah dekat. Ada salah seorang guru, seorang bunda di sekolah saya itu TK Citra Islami. Ketika ada anak kinestetik di kelas, itu dia tidak mau duduk ya dia senang-senang keliling. Tapi dia menyimak. Dia menyimak, ketika ditanya dia menjawab, tapi dia senang keliling dan mainin apa gitu. Jadi ketika saat di jam 10 makan pagi itu si bunda tersebut, saya juga banyak belajar dari beliau. Pesan sama teteh, kita punya teteh itu punya Praba, roti di kantin. Jadi di setiap hari, jadi pendekatannya itu ya, dibeliin roti si anak itu, kemudian kita sekarang suka ngeteh atau buat kopi susu. Jadi diajak ngopi gitu kan. Jadi justru dikasih ini ya, dikasih makanan gitu ya. Iya, dikasih makanan. Justru bukan malah ini duduknya sebentar kita mau ngejelasin, bukan gitu ya yang muncul ya. Enggak. Jadi kita makan bareng, kita beliin dia roti bakar, kemudian si bundanya itu biasa ngopi susu. Ya dia dibuatkan juga si kopi susu itu, dan akhirnya sampai sekarang si anak itu sekarang sudah ke SD. Itu yang ada di pikiran dia kalau ke TK itu, aku rindu, kangen roti bakar dan kopi dan makan pagi bersama bunda gitu. Jadi deket Kak, dan kita alhamdulillah sama mamanya juga deket banget. Alhamdulillah. Itu mulainya dari mana Bu? Kira-kira semua tindakan itu mulainya dari mana awalnya? Kenapa kok bisa muncul kayak gitu? Apakah cuma karena tugas kita sebagai seorang guru? Apa karena SOP, karena job, atau dari mana kalau menurut Bu Erna? Awal mulanya ketika anak tersebut datang ke sekolah kita untuk masuk, mamanya memang sudah bercerita gitu, Bunda anak saya ini kinestetik. Dan ketika kita ada pengamatan, kita lihat oh iya kinestetik. Kemudian dengan berbagai cara, ayo silakan duduk, oh nggak mau. Dia butuh tantangan yang lebih. Maaf dipotong. Kan anak disuruh duduk nggak mau. Berarti yang dimaknai itu ini anak bandel banget atau ini anak tantangan buat kita nih supaya bisa duduk? Tantangan Kak, karena untuk menurut kami tidak ada anak yang bandel. Anak itu hanya butuh perhatian. Gitu. Karena mulai dari situ ya Ibu ya, Bu Erna, ternyata mulainya dari situ, mulai dari ini tantangan, bagaimana cara kita bisa membuat anak ini duduk, berarti kita perlu belajar lagi gitu. Iya, dan sangat banyak belajar dari si anak ini. Ternyata akhirnya kita juga yang belajar ya. Iya betul. Kita yang memahami ya. Menarik. Anak yang kinestetik itu anak yang kinestetik itu lebih daya ingatnya itu biasanya lebih kuat dibanding anak-anak yang duduk tertib. Gitu Kak. Jadi karena sambil dia berpikir, dia mencerna walaupun tidak mendengarkan secara langsung kita, tapi dia sambil berpikir sambil berkeliling dia mencerna, dia mendengarkan, ketika ditanya dia menjawab, dan itu satu pencapaian yang luar biasa gitu. Dia bisa menjelaskan atau menyebutkan seperti itu Kak. Baik, terima kasih Bu Erna. Wah, belajar banyak banget dari Bu Erna. Waduh. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi buat semuanya yang hari ini udah sharing. Alhamdulillah, mantap banget. Nah, saya punya satu lagi soal nih, latihan lagi. Soal terakhir. Kalau saya sebutkan satu kata, dua kata deh, tapi nggak nyampe satu kalimat. Ini kayaknya lagi rame juga. Kalau saya sebutkan kata seperti ini, yang kira-kira yang dimaknai oleh Bapak Ibu apa?
Katanya adalah kurikulum 2022. Nah, yang kita maknai itu apa? Kurikulum 2022. Oke, tantangan baru, penasaran, seru, welcome. Oke, perubahan, tantangan, merdeka mengajar dan belajar. Oke, nah ada yang nanya tuh, what? Ganti lagi. Nah, lagi, challenge lagi. Alhamdulillah, senang. Alhamdulillah nih, udah mulai cara berpikirnya udah banyak efektif nih, no problem, berubah lagi. Oke, berubah lagi belum tahu, cuma kemarin kan di peringatan Hari Guru Nasional di tanggal 25, saya yakin juga Bapak Ibu Guru juga udah dengar juga bahwa di tahun 2022 nanti rencananya, masih diuji coba, akan ada kurikulum baru yang sudah diciptakan supaya guru-guru bisa merdeka untuk mengajar. Ya kalau kita bilang kurikulum lagi, aduh capek lagi, aduh belajar lagi, aduh ribet lagi. Ya kebayang hasilnya bagaimana. Tapi kalau ayo berarti harusnya berubah, challenge, tantangan, kesempatan, seru. Kebayang kalau guru-guru yang punya pola makna seperti ini. Maka hari ini kita udah belajar, tindakan itu pasti karena muncul mulai dari pikiran. Tindakan itu pasti muncul mulai dari makna. Mulai dari apa yang kita maknai. Maka kalau maknanya salah, maknanya keliru, maka tindakannya juga hasilnya juga gak akan maksimal. Supaya hasilnya maksimal dan terutilize mulai dari makna-makna yang memberdayakan. Nah, itu kata-kata dari tadi itu saya cari di otak saya gak ketemu-temu, akhirnya muncul. Cari makna yang memberdayakan untuk kita. Kata-kata yang memberdayakan, makna-makna yang memberdayakan. Karena dengan makna yang memberdayakan, maka tindakan yang muncul juga tindakan yang memberdayakan untuk diri kita. Nggak usah mikirin orang lain dulu, untuk diri kita aja deh. Kalau kita paham bahwa sedih, bete, kesel itu nggak baik buat diri kita, maka cari makna-makna yang membuat diri kita bahagia, membuat kita semangat, membuat kita punya energi baru lagi. Gak usah mikirin orang deh. Oh kalau ini nanti kasihan anak-anak. Gak usah mikirin anak-anak dulu deh. Mikirin diri kita dulu. Minimal kitanya gak tersiksa. Berapa banyak orang yang jadi guru sekarang karena makna yang dipikirinnya salah masih tersiksa jadi guru. Kalau maknanya jadi guru, ya gua mah jadi guru mah gara-gara ini aja dulu. Ini dulu awalnya jadi batu loncatan aja. Tapi keterusan jadi guru. Ya ini mah dulu kebetulan aja jadi guru. Emang kalau gak jadi guru kita mau jadi apa lagi? Ya kalau makna-makna yang dipikir masih makna-makna yang tidak memberdayakan, cara ngajarnya, hasil ngajarnya juga akan tetap tidak berdaya untuk dirinya. Tapi kalau maknanya udah memberdayakan bahwa tugas kita sebagai seorang guru adalah pendidik dan setiap kata yang diajarkan, setiap ilmu yang diajarkan pasti pahalanya balik ke diri kita. Maka dengan begitu, dengan makna yang berdaya seperti itu, perasaannya juga akan bahagia, tindakan yang muncul, tindakan yang semangat, maka hasilnya nanti akan muncul anak-anak yang punya semangat sama seperti guru-gurunya. Alhamdulillah, ini belajar berpikir efektif. Kemarin kita belajar stress management, mengelola prioritas. Sekarang belajar bahwa otak baik dan tidak baik. Cara untuk mencari baik yang tidak baik, cari makna yang memberdayakan. Cari makna yang memberdayakan. Saya menarik deh. Terakhir saya mau tutup, ada kata-kata pendeta yang menarik. Ada kata-kata pendeta yang menarik. Kata-katanya ini. Kalau Anda merasa terlalu besar untuk hal-hal kecil, maka bagi Tuhan Anda terlalu kecil untuk rencana Tuhan yang besar. Kalau Anda merasa terlalu besar untuk hal-hal kecil, berarti bagi Tuhan Anda terlalu kecil untuk hal-hal yang besar. Kadang-kadang kita ngerasa, ya masa udah kuliah tinggi-tinggi cuma jadi guru doang. Maka kalau kita maknai cuma ya masa gitu doang. Kalau kita maknai masa belajar lama-lama cuma jadi guru doang. Mana gue jadi guru tuh gajinya segitu-gitu doang lagi. Nah, jangan-jangan memang Anda sudah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi seorang guru. Kalau Anda memaknai ini sebagai tempat yang sudah dipersiapkan Tuhan, maka Anda akan sungguh-sungguh bahwa Anda merasa
Anda orang-orang terpilih untuk menjadi seorang guru. Karena untuk menjadi seorang guru, untuk mengajarkan sesuatu, guru itu kan bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi guru itu digugu dan ditiru. Maka cuma orang-orang yang terpilih yang pantas untuk ditiru. Kalau Anda memaknai ini sebagai pekerjaan kecil, maka selamanya Anda akan merasa kecil. Tapi kalau Anda merasa Anda adalah pilihan Tuhan yang pantas untuk ditiru untuk generasi berikutnya, maka Anda akan all out untuk mengajar. Maka bukan masalahnya yang besar, tapi bagaimana kita memaknai setiap masalah. Yakinlah bahwa Tuhan tak pernah memberikan kita masalah yang lebih besar daripada kemampuan kita. Maka kalau kita sudah yakin seperti itu, ada masalah seperti apapun, kita nggak akan pernah takut. Karena kita yakin bahwa Tuhan memberikan masalah, Tuhan memberikan tantangan bukan untuk mengecilkan kita, tapi Tuhan memberi tantangan untuk membuat kompetensi kita, membuat daya kita, membuat diri kita jauh lebih besar seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Oh, ini bagus ya kata-kata saya ya. Ini saya juga nggak tahu nih dari mana nih. Kadang-kadang muncul gitu aja. Super sekali. Saya bukan itu Mario Teguh. Mentang-mentang pakai kacamata Mario Teguh, bukan Mario Teguh. Oke, hari ini kita belajar berpikir efektif. Nanti hasilnya apa? Dari pikir efektif, hasil tindakan-tindakan yang juga memberdayakan. Jadi mulailah berpikir efektif supaya tindakan memberdayakan. Saya ulang-ulang terus, pokoknya nggak masalah, bosan nggak masalah, karena saya saya pengen menanamkan ini. Soalnya banyak hal itu cuma gara-gara salah cara berpikir, coba gara-gara cara berpikirnya hasilnya jauh dari apa yang yang bisa dilakukan. Itu cuma gara-gara cara berpikir. Jadi cara berpikir itu penting ya Kak, penting banget. Soalnya kita melangkah kemana, jalan kemana, ngomong apa, ketemu siapa, itu mulai dari cara berpikir. Karena kelebihan manusia dibanding seluruh makhluk yang ada di alam semesta bukan karena bentuk badannya, bukan karena rupanya, bukan karena lain-lainnya, tapi karena otaknya dan cara berpikirnya. Jadi manfaatkan apa yang sudah Tuhan berikan supaya kita menjadi manusia seutuhnya dan juga manusia yang mulia sebagai guru-guru yang selalu menyebarkan manfaat. Terima kasih banyak untuk hari ini. Selamat bertemu untuk nanti malam. Semoga nanti malam kita sudah siapkan surprise sedikit lah supaya pertemuan kita bukan pertemuan terakhir sih, tapi penutup di acara Hari Guru Nasional. Semoga terus silaturahmi ini tetap terbangun, kebersamaan ini terus terbangun supaya tetap bisa memberikan manfaat untuk di ke depan setelah Hari Guru Nasional ini. Dan terima kasih, setelah training ini nggak ada lagi tuh yang nanyain presensinya mana. Nggak muncul di chat, absen mana absen. Kan sertifikat ada nih, nggak ada lagi karena udah tahu. Gara-gara kesini ya, saya juga nggak tahu. Tapi ini linknya muncul Kak Ilham. Nah, itu linknya untuk isi absen. Ini hak Bapak Ibu. Ini hak Bapak Ibu untuk isi absen. Terima kasih untuk hari ini. Selamat ketemu di nanti malam di penutupan dan juga materi terakhir di rangkaian training Hari Guru Nasional. Oke, terima kasih banyak. Saya juga rasanya harus segera tutup acara karena ada beberapa kegiatan lagi. Kami harus segera pindah untuk mempersiapkan acara nanti malam supaya jangan sampai perpindahan tempat kami itu menghalangi atau mengurangi esensi acara nanti malam. Oke, sekali terima kasih banyak. Mohon maaf saya nggak bisa nemenin sampai akhir, tapi nanti ada tim kami yang tetap memberikan absensi menemani Bapak Ibu karena saya juga harus segera bersiap untuk move untuk acara berikutnya. Mohon maaf kalau kesalahan kesilapan. Terima kasih banyak. Selamat ketemu nanti malam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Tibran sudah sharing bersama dengan kita di. Terima kasih juga Kak Diva, Kak Ilham.